Aku bisa menjadi lebih kuat hanya dengan bertani. Tapi demi hidup santai, aku memilih menyembunyikan kekuatanku. Akibatnya, permaisuri yang bereinkarnasi menganggapku lemah dan menjadikanku guru. Karena dia takut rahasia reinkarnasinya diketahui orang kuat lainnya. 1000. Lalu aku memberinya senjata kaisar kelas atas. Dia pikir, orang lemah sepertiku bisa memberinya apa? Setelah menerimanya, dia sangat terkejut. Aku sekarang sudah setengah sein. Sebentar lagi bisa menemuinya. Memikirkan hal itu, aku tanpa sadar mencium cangkulku. Kebetulan kakak senior melihatnya. Sebelum aku sempat menjelaskan, dia menarikku. Adik kecil, setelah kau dewasa, kakak senior akan sering menemanimu. Hampir tersedak roti. Aku ingin menjelaskan, tapi dia bilang dia mengerti. Adik kecil, kau sudah dewasa, dan selalu sendirian di puncak pedang tersembunyi. Malam-malam pasti kesepian. Aku tak ingin menjelaskan lagi. Jadi aku bertanya kenapa dia menemuiku. Hari ini adalah hari penerimaan murid baru Sekte Pedang Kunlun. Sebagai pemimpin puncak pedang tersembunyi, aku harus hadir. Setelah mengatakan itu, aku bersiap berganti pakaian. Tapi kakak senior ingin ikut denganku. Di luar Gunung Kunlun, 2 orang berjubah hitam mengejar seorang wanita. Dia adalah reinkarnasi dari permaisuri tanpa hati. Sekte Iblis ingin menanamkan benih iblis padanya dan menjadikannya mainan. Santa melarikan diri ke Sekte Pedang Kunlun. Kita kembali ke Sekte Iblis dan melapor pada pemimpin sekte. Tempat penerimaan murid disebut Panggung Takdir. Ada 10 kursi di Panggung Takdir. 1 untuk setiap pemimpin dari 9 puncak Kunlun. 1 untuk pemimpin sekte, Mo Wentian. Aku datang tanpa niat merekrut murid, dan tidak ada yang mau masuk puncak pedang tersembunyi. Karena di mata orang luar, aku hanya seorang kultivator alam gerak spiritual. Tapi aku juga sangat tampan. Semua peserta wanita langsung terpikat oleh ketampananku. Setelah duduk di kursiku, aku membaca buku dengan santai. Mo Wentian kesal melihatku malas-malasan. Kalau kau memukulku lagi, aku akan pergi. Melihatku berani melawan, dia ingin mendisiplinku dengan cambuk. Untungnya, kakak senior membelaku. Saudari Jiang, sebagai satu-satunya yang mulia alam Sein dalam ribuan tahun di sekte kita, memilih adik kecil pasti punya alasan tersendiri. Tiba-tiba aku merasakan aura pembunuh di belakangku. Bahkan pemimpin sekte, salah satu dari 6,5 Sein, dan pemimpin puncak Su, salah satu dari 3 wanita tercantik, telah jatuh cinta padanya. Apakah ketampanan benar-benar bisa melakukan segalanya? Setelah pemimpin sekte mengumumkan dimulainya ujian, yang pertama adalah tes bakat. Tes ini setidaknya bisa mengeliminasi setengah dari peserta. Ketika tetua memanggil nama An Miaoling, muncul seorang gadis cantik, tinggi semampai, dan bertubuh ramping. Saat dia menyentuh bola kristal, suhu di tempat itu turun, dan bayangan Phoenix S samar-samar terlihat. Pemimpin sekte langsung mengenali garis keturunan Phoenix S. Garis keturunan kuno ini, sekali terbangun, memiliki kemungkinan besar untuk mencapai alam Sein. Dalam sekejap, semua pemimpin puncak, kecuali aku, mengerumuninya. Mo Wentian berkata lebih dulu, aku ingin menerimamu sebagai murid terakhirku. Apakah kau bersedia? An Miaoling tahu bahwa pemimpin sekte adalah seorang setengah Sein. Jika mengikutinya, rahasianya berisiko terbongkar. Jadi dia menolak semua pemimpin puncak yang ingin merekrutnya. Mo Wentian memintanya untuk memilih sendiri. Sumber daya kultivasi tak terbatas. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya padaku. Aku ingin bergabung dengan puncak pedang tersembunyi. Keputusan ini telah dipikirkannya matang-matang. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah sumber daya kultivasi, bukan bimbingan dari orang kuat. Tapi ini membuatku bingung, menjadi pusat perhatian tanpa disangka. Karena dia adalah reinkarnasi permaisuri tanpa hati. Di kehidupan sebelumnya, dia bekerja sama dengan 3 ahli alam kaisar untuk mencari harta karun. Tak disangka, itu adalah jebakan untuk membunuhnya. Setelah terlahir kembali, aku hampir ditanami benih iblis oleh pemimpin sekte iblis. Aku hampir menjadi wadah dan mainannya. Mau tak mau, aku bergabung dengan sekte pedang Kunlun dan mencari pemimpin puncak yang lemah. Tapi sekarang aku benar-benar tak bisa berkata-kata, karena setelah aku membawanya ke tempat tinggal, dia menyadari aku bukan hanya lemah, tapi juga pemalas. Debu di meja bisa membentuk rumah lagi. Melihat dia sampai tak bisa membuka matanya karena debu, aku mengulurkan tangan dan membantunya membersihkannya. Siapa sangka reaksinya begitu berlebihan. Wajahmu kotor, aku bantu bersihkan. Kenapa heboh sekali? Seorang permaisuri yang tegas dan berwibawa disentuh wajahnya, dianggap dimanfaatkan. Dulu, para kultivator pria lain bahkan tak berani melihatnya, apalagi menyentuhnya. Dia bersumpah setelah kultivasinya pulih, dia akan memotong tanganku yang menyentuhnya. Aku juga bilang padanya, jika dia menjadi muridku, dia harus mengikuti aturanku. Aku suka berkebun dan bermain dengan burung, jadi tak punya waktu mengajarimu. Terkadang aku juga akan memberimu beberapa tugas sepele. Apakah kau bersedia? Yang dia butuhkan sekarang adalah sumber daya, bukan bimbingan dari orang kuat.
Jadi dia memilihku yang lemah ini. Saat ini dia berpikir dalam beberapa hari dia akan menerobos ke alam gerak spiritual dan mencapai alam tubuh emas. Saat itu, dia akan melihat bagaimana aku bisa mengendalikannya. Tapi dia tidak tahu aku sudah menjadi half saint. Beberapa alam besar di atasnya. Saat dia berlutut dan memberi hormat sebagai murid, -1 sistem memberitahuku bahwa aku telah menerima reinkarnasi permaisuri. Hadiah, mendapatkan teknik pedang tertinggi tingkat 7. Senjata kaisar kelas atas. Semua teknik bela diri meningkat 1 tingkat. Astaga, ternyata rebahan adalah jalan ninja. Ini terlalu menguntungkan. Dan An Miaoling sekarang menatapku seperti orang bodoh. Aku segera menyembunyikan ekspresi bodohku. Karena kau telah menjadi muridku. Anggaplah ini sebagai hadiah penerimaan murid. Ia berpikir, barang bagus apa yang bisa diberikan oleh orang lemah di alam gerak spiritual? Dia mengambil pedang itu dan hendak membuangnya. Tapi menyadari ada yang tidak beres. Ini ternyata senjata kaisar kelas atas. Di kehidupan sebelumnya, dia juga memiliki senjata kaisar. Tapi hanya kelas bawah. Orang-orang yang bergabung untuk membunuhnya saat itu juga mengincar senjata kaisarnya. Senjata, teknik kultivasi, dan pil diklasifikasikan menjadi tingkat kuning, misteri, bumi, langit, kaisar, dan tertinggi. Setiap tingkat dibagi lagi menjadi kelas bawah, menengah, atas, dan tertinggi. Di kehidupan sebelumnya, dia juga memiliki senjata kaisar, tapi hanya kelas bawah. Tujuan utama orang-orang yang bergabung untuk membunuhnya saat itu adalah untuk merebut senjata kaisarnya. Aku bilang padanya untuk menggunakan pedang ini dulu. Tidak ada yang tidak tergoda dengan harta karun seperti ini. Tapi di matanya, aku hanyalah orang lemah di alam gerak spiritual. Bagaimana mungkin aku memiliki harta seperti ini? Aku bilang padanya aku menemukannya. Tapi dia terus bertanya, sial, cerewet sekali. Kalau tidak mau, kembalikan. Aku masih punya celana dalam koleksiku yang sudah lama disimpan. Bisa juga dijadikan hadiah penerimaan murid. Meskipun dia sangat ragu, dia memilih untuk mengikatnya dulu. Saat setetes darah menetes ke senjata kaisar, pedang itu memancarkan cahaya yang kuat. Saat itu, dia merasa ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Kemudian, cahaya itu melesat menembus awan, menyebabkan fenomena langit dan bumi. Mo Wentian yang sedang berkultivasi langsung menghilang dari kamarnya. Di kedalaman pegunungan liar, beberapa raja iblis dan makhluk misterius yang sedang tidur membuka mata mereka secara bersamaan. Pemimpin sekte iblis di wilayah barat benua timur melihat ke arah sekte pedang Kunlun dan bergumam, menarik, setelah aku keluar dari pengasingan, aku akan mengunjungi sekte pedang Kunlun. Ekspresiku berubah. Aku segera melambaikan tanganku. Fenomena itu menghilang dengan cepat. An Miaoling juga terkejut. Dengan cepat, aku menarik kembali pedang. Ketakutan dan gemetar di dekat dinding. Karena di mata mereka, aku adalah dewa iblis yang kejam. Dengan cepat, aku memijat seluruh tubuh Kun-kun. Persediaan di pagoda menipis. Dilarang masuk. Sepertinya aku harus pergi ke pegunungan liar untuk menambah persediaan. An Miaoling memandangi daun bambu yang berguguran di hutan bambu. Dia menutup matanya. Pedangnya terhunus. Tiba-tiba, dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak. Niat pedang embun beku. Semua daun bambu di langit terbelah menjadi 2, dan lapisan es tipis terbentuk di atasnya. Niat pedang memang tidak mudah dipahami, meskipun aku memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Setelah selesai memasak, aku memanggilnya untuk makan. Aku berpuasa, aku tidak makan. An Miaoling menjawab dan melanjutkan latihan pedangnya. Makan adalah aturan di puncak pedang tersembunyi. Kau harus makan, kataku dengan tegas. Sejak kapan aturan ini ada? Dan aturan macam apa ini? Sudah kubilang makan ya makan saja. Aturanku adalah aturan. Di atas meja terdapat tumis daun spiritual dan tumis rebung berusia 1000 tahun. Begitu An Miaoling duduk, dia langsung tertarik dengan aroma masakanku. Lalu aku menyajikan sup daging yang terbuat dari raja gagak emas berkaki 3. Setelah makan ini, kau seharusnya bisa menerobos ke tubuh emas tingkat pertama. An Miaoling melihat. Dan darah naga akan memicu emosi terdalam saat bertemu dengan darah phoenix di dalam tubuhnya. Jadi, itulah mengapa dia tak bisa menahan diri. Saat itu, dia mengira aku sengaja melakukannya. Lalu dia membuka pintu kamar. Ternyata aku tidak ada di dalam kamar. Raja Naga Jiao, sungguh lancang. Mo Wentian juga setengah suci. Jadi dia tidak takut sama sekali. Begitu selesai bicara, keduanya langsung bertarung. Tapi Raja Naga Jiao sedikit lebih lemah dari Mo Wentian. Dengan kekuatan seperti itu, dia masih bermimpi menghancurkan Kunlun. Kekuatanku memang tidak cukup. Tapi jika ditambah dengan King Peng dan Miku, 3 Raja Iblis, seharusnya cukup. Mereka akan tiba dalam 5 menit. Kau sendirian. Kurasa kau tak akan bisa melindungi sekte ini. Mendengar ada 2 Raja Iblis lagi, ekspresi wajah Mo Wentian menjadi serius. Raja Miku mengeluh di perjalanan. Ini semua salahmu. Kau bersikeras menonton akhir Douluo Dalu. Akhirnya kita terlambat, kan? Saat itu, aku sedang melipat pesawat kertas di atas mereka dan melemparkannya ke arah mereka. Aku mengejar mereka dari belakang. Miku mengira itu adalah hewan peliharaan baru King Peng. Tapi setelah dia mati dengan seksama, dia menyadari ada yang tidak beres. Sebelum mereka sempat bereaksi, pesawat itu meledak. Untungnya, keduanya tidak terluka parah.
Tapi mereka tercengang saat mendongak. Di depan mereka ada sebuah kuali besar. Jalan buntu. Kalian berdua, dari mana kalian datang? Kembali saja ke sana. Keduanya langsung mengenali pria brengsek yang sebelumnya melukai mereka dan memaksa mereka memberikan darahnya. Apakah kau orang dari Sekte Pedang Kunlun? Setelah mendapat konfirmasi dariku, mereka langsung berbalik dan kabur. Karena kalian sudah menebak dengan benar, tentu saja ada hadiahnya. Aku berteriak. Teknik transformasi agung. Berubah menjadi naga. Aku memijat seluruh tubuh mereka dengan cakar naga emas. Tidak sengaja membunuh mereka. Nantinya aku harus mencari Raja Iblis lagi untuk meminjam darah esensinya. Kedua belah pihak di sekte sudah saling bertahan selama 7,5 jam. Mo Wentian mulai mengejek dengan kejam. Dengan kekuatan seorang monster, tidak mungkin menghancurkan Sekte Pedang Kunlun. Jadi dia hanya bisa menyerah. Mo Wentian berpikir bahwa suku monster di pegunungan Wild akan membantu Miao Ling. Tampaknya dia harus pergi ke pegunungan belakang. Kaisar Naga marah karena diabaikan. Dia berbalik dan melampiaskan kemarahannya pada anak buahnya. Tidak sadar bahwa aku telah menculik jenderalnya, Niumo. Malam ini aku akan makan sup daging sapi rebus. Hari ini matahari bersinar di wajahku. Tapi kamarku hanya bisa melihat matahari terbenam dari pohon. Itu berarti aku telah tidur sepanjang hari. Guru, beberapa waktu lalu aku terus di bawaan Miao Ling untuk berlatih. Setelah 1 bulan penyiksaan, akhirnya dia tidak datang mencariku lagi. Malam ini aku harus memasak Raja Monster untuk merayakannya. Sementara An Miao Ling sedang berlatih rekaman pengabaian perasaan. Dia bersiap memutuskan semua emosi manusiawi. Namun, baru-baru ini perhatian dan kepedulianku terhadapnya, serta pemberian senjata kekaisaran dan pil monster kekaisaran dengan penuh ketulusan. Semua ini mengguncang hati daunnya. Saat itu aku datang memanggilnya untuk makan sup daging sapi rebus. Aku bertanya padanya, beberapa waktu lalu kamu begitu bergairah. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Aku tahu ternyata dia sedang berlatih rekaman pengabaian perasaan. Aku merasa pernah mendengar nama teknik ini. Tiba-tiba aku ingat bahwa rekaman pengabaian perasaan adalah teknik jalan ketidakpedulian yang berada di tingkat kekaisaran. Sebuah metode pelatihan kelas kekaisaran. Lalu aku bilang padanya, dia salah paham sepenuhnya. Kitab lupa perasaan tertinggi tidak mengajarkan untuk menjadi tak berperasaan, tapi memiliki perasaan tanpa terikat atau terbebani olehnya. Menangani perasaan dengan lapang dada dan bebas. Bukankah kamu suka berlatih pedang? Aku punya kitab pedang hati. Seharusnya lebih baik daripada kitab. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. See you next time guys.